Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Kiranya tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Yang kita percaya bahwa untuk apapun yang terjadi, Tuhan pasti senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan tidak pernah memiliki rencana yang buruk, namun sebaliknya rencana Tuhan selalu yang terindah, yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Nah, pagi ini kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa terlebih dahulu, memohon hikmat dan penyertaan yang daripada Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, pagi ini kembali kami dapat beribadah bersama meskipun di rumah kami masing-masing. Namun biarlah berkat Tuhan tercurahkan bagi kami secara pribadi dan juga keluarga kami, di mana saat ini kami sedang berkumpul bersekutu bersama-sama. Dan berkatilah firman Tuhan ini supaya menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan dan merenungkannya. Dan berkatilah supaya dapat menjadi pelengkap yang sempurna di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Juga sertai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Engkaulah yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Berilah kami hikmat, berilah kami pengertian, supaya kami dapat mengerti setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu Raja Hizkia, di mana dia mengalami satu pergumulan yang berat, yang mungkin nanti akan kita korelasikan, kita hubungkan dengan apa yang mungkin saja kita alami pada saat ini. Nah, kita akan baca terlebih dahulu, kita buka dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kira-kira begini kata firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya silahkan nanti dibaca ya, sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu Saudara kondisinya. Raja Hizkia sedang mengalami satu permasalahan yang berat dalam kehidupannya, yaitu berkaitan dengan sakit penyakit. Setiap orang yang sakit tentunya berharap untuk sembuh. Pun saya yakin Hizkia juga demikian. Meskipun tidak diceritakan, tidak dituliskan secara khusus dalam nats ini apa yang dirasakan oleh Hizkia terhadap penyakitnya itu, atau sakit apa yang dialami, tidak dituliskan di ayat ini. Namun cukup dituliskan dengan kata itu parah dan bisa menyebabkan kematian. Sebab itu Yesaya memberitakan, Nabi Yesaya memberitakan kepada Hizkia, tentunya oleh perintah Tuhan, bahwa ia tidak akan sembuh, malahan mati. Nah, ini menjadi satu dilema tersendiri oleh Raja Hizkia. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kegalauan, dan bahkan mungkin ada kekecewaan. Sedih pasti ada, marah sangat mungkin. Karena sebagai raja dia pasti punya kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk marah kepada Nabi Yesaya karena memberitakan berita yang tidak ingin dia dengar, yaitu berita tentang kematiannya dan kondisinya yang tidak bisa sembuh. Ya. Nah, mungkin kita saat ini sedang mengalami permasalahan yang sangat berat.
Yang bahkan mungkin kita sendiri tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelesaikannya. Yang mungkin kita sendiri tidak tahu bagaimana atau apa, atau harus kemana jalan keluar yang harus kita tempuh. Apakah mungkin itu permasalahan ekonomi? Apakah itu mungkin permasalahan dalam pekerjaan? Apakah itu mungkin permasalahan di dalam rumah tangga? Antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, antara mertua dengan menantu mungkin, antara adik dengan kakak, atau bahkan dengan sesama ipar. Permasalahan yang berat mungkin saja kita alami dan Anda alami saat ini. Atau bahkan mungkin mengalami satu masalah yang menurut Anda jauh lebih berat dari apa yang dialami oleh Hizkia. Mungkin saja. Tetapi mari kita simak bersama-sama apa yang Hizkia lakukan. Sebab saya selalu percaya bagaimana respon kita ketika menyikapi segala sesuatu akan menentukan hasil yang akan kita dapat. Karena inilah yang Hizkia lakukan. Dia tidak marah, dia tidak kecewa, mungkin sangat sedih karena dituliskan di sini dia menangis dengan sangat. Tetapi yang baik, yang ajaib yang Hizkia lakukan ditulis dalam ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan bahwa ia memalingkan mukanya ke dinding lalu berdoa kepada Tuhan. Ketika masalah dan beban berat menimpa hidupnya, dia tidak mau menyalahkan siapapun. Dia tidak mau menyalahkan keadaan dan situasi kondisi. Dia tidak mau menyalahkan orang-orang sekitarnya. Yang mungkin ini akan dilakukan oleh kebanyakan orang. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa bagaimana respon kita menghadapi sebuah masalah akan menentukan akhir atau hasil yang akan kita dapatkan pada akhirnya nanti. Mari menjadi seperti Raja Hizkia yang meskipun memiliki beban berat, bahkan dikatakan ia hampir mati, sudah tidak ada harapan lagi, namun masih ingat kepada Tuhan. Namun masih mau datang dan berserah penuh kepada Tuhan. Dia tidak malu untuk menangis di hadapan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, dia juga tidak menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Yang sangat mungkin itu kita lakukan ketika kita punya masalah. Uang di rumah tidak cukup, menyalahkan suami. Oh, suamiku gara-gara nggak mau kerja lebih giat, gak mau mencari tambahan di luar. Uang cepat habis, suami menyalahkan istri. Oh, istriku boros, gak bisa mengelola keuangan. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Mari kita belajar untuk tidak menyalahkan, baik itu orang lain atau keadaan, apalagi Tuhan. Tapi mari datang seperti Hizkia kepada Tuhan, dengan tulus menangis di hadapan Tuhan. Kenapa saya bisa katakan Hizkia tulus menangis dan berdoa kepada Tuhan? Karena pada akhirnya ayat yang kelima Tuhan berkata, aku mendengar doamu dan melihat air matamu. Kalau Hizkia tidak datang dengan tulus, maka Tuhan tidak akan berkenan. Tuhan tidak akan mendengar doanya. Tuhan tidak akan melihat air mata Hizkia. Tidak akan terjadi. Ketulusan adalah kunci daripada doa dan permintaan kita kepada Tuhan. Apa artinya tulus? Datang kepada Tuhan tanpa motivasi lain selain berserah, bersandar, dan menaruh segala sesuatunya kepada Tuhan. Bukan datang hanya sekedar karena ingin mengeluh, apalagi sambil menyalah-nyalahkan tadi seperti saya katakan. Datang karena ingin mencari keuntungan pribadi. Apa mencari keuntungan pribadi? Yakni ketika datang sudah dijawab doanya, kemudian ketika kita sukses, ketika sembuh, ketika bahagia, kita lupa dengan Tuhan. Menurut saya, atau kalau seandainya saya menjadi Tuhan, kalau Anda datang lagi ke saya yang adalah Tuhan, seandainya aku mau merungokni lagi. Dan mungkin itu juga akan terjadi kepada Tuhan, walaupun saya yakin Tuhan itu lebih baik dan sangat baik. Tapi mari kita menjadi pribadi yang tahu diri, yang tidak hanya datang kepada Tuhan karena kita ingin, karena kita pengen mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Tapi lebih daripada itu, ketika saat ini karena kita sedang berbicara kesesakan, di dalam kesesakanmu, datanglah kepada Tuhan dengan tulus hati. Menangislah di hadapan Tuhan. Ada beberapa orang, khususnya pria,
itu enggan untuk menangis, malu atau mungkin gengsi. Tapi saya mau katakan, khususnya bagi para pria yang tidak mau menangis atau pura-pura tidak mau menangis, khusus di hadapan Tuhan, menangislah di hadapan Tuhan. Karena itu jauh lebih baik. Ya, datanglah kepada Tuhan untuk apapun masalahmu. Dan mari kita lihat hasilnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, Hizkia tidak hanya sembuh, tetapi Tuhan berkata, aku akan menambahkan usia kepadamu 15 tahun lagi. 15 tahun lagi. Dan tidak cukup sampai di situ berkat yang diterima oleh Hizkia karena ketulusannya datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku akan melindungi kotamu. Aku akan melindungi engkau dari serangan Raja Asyur. Aku akan membentengi engkau. Sungguh luar biasa. Dan jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk apapun yang sedang terjadi, mungkin kita juga sedang kecewa karena tidak bisa beribadah atau belum bisa beribadah bersama-sama. Mungkin kita sedang merasa galau, takut, khawatir, dan lain sebagainya oleh apa yang sedang terjadi. Yuk, datang kepada Tuhan dengan motivasi yang tulus, dengan hati yang penuh penyerahan kepada Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Hizkia. Maka tunggu saatnya Anda akan menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan Anda. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan tahu, jauh lebih tahu apa yang harus Tuhan lakukan dalam hidup kita. Rencana Tuhan jauh lebih sempurna dari apa yang sanggup kita bayangkan. Seperti apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Raja Hizkia. Jangan pernah ragu datang kepada Tuhan. Jangan pernah ragu melibatkan Tuhan dalam segala urusan dan dalam segala perkara yang kau hadapi. Sebab Tuhan akan selalu ada bagi siapapun orang yang mau mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Tuhan selalu ada bagi siapapun yang hidup percaya penuh dan mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Kiranya ini bisa memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetaplah andalkan Tuhan di dalam segalanya. Tetap jaga kesehatan. Namun sebelumnya, mari kita akhiri di dalam doa untuk menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya menguatkan kami semua dan menjadikan kami pribadi yang lebih berserah penuh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segalanya. Terlebih dalam situasi seperti sekarang ini, ajarkan kami untuk tetap berserah kepada Tuhan. Dalam segala kekhawatiran dan ketakutan kami, izinkan kami juga tetap untuk bersandar kepada Tuhan. Dalam segala persoalan yang berat sekalipun, biarlah kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya, hanya di dalam Tuhan ada jalan, ada solusi, ada keajaiban yang dapat kami terima. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan satu persatu. Dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan melalui rekaman video ini, Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada dan untuk apapun yang sedang mereka alami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami dan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan, sucikan dan kuduskan kami kembali. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.